Kita coba cancel terlebih dahulu topik yang bertujuan untuk mencari tahu posisi, ya, jejak rekam dari pendidikan Bang Rismond yang belakangan ini diragukan oleh beberapa pihak dan mungkin adalah sesama mereka yang berlatar belakang alumni dari Universitas Yamaguchi di Jepang. Saat ini kita akan bicarakan tentang satu topik yang mulai muncul kembali terkait dengan adanya harapan publik yang terbelah. Di satu sisi mau berbicara tentang perlukah Jokowi memaafkan Roy Suryo, Bang Rismond, dan yang lain-lain. Dan di sisi yang lain adalah teruskan untuk berproses di ranah hukum. Sehingga perdebatan di ruang publik itu menjadi dinamis. Bukan partai politik akan masuk untuk ikut nimbrung dalam percakapan-percakapan ini. Tentu teman-teman sobat-sobat bukan partai politik diundang untuk masuk berargumentasi, bukan dengan suara yang meninggi apalagi caci maki. Kedepankan kemampuan untuk berargumentasi, ya, berargumentasi bukan dalam rangka mengedepankan emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Baik teman-teman, kita langsung saja ya bicara tentang pasca pelaporan dan juga pemanggilan Bareskrim kepada Pak Jokowi dengan memosisikan beliau sebagai terlapor dari kasus adanya laporan terkait dengan masih dengan ijazahnya. Beliau menyampaikan di konferensi pers seperti yang saya sampaikan di beberapa konten belakangan ini terkait dengan rasa sedih, ya, rasa kasihan dan juga pernyataan betapa keterlaluannya ya pihak-pihak yang selama ini dalam bahasa Pak Jokowi selama ini adalah merendahkan serendah-rendahnya ya, menghina sehina-hinanya terkait dengan keberadaan beliau dan keluarga beliau sehingga itu semacam pembunuhan karakter atau assassination karakter yang berbahaya bagi masa depan anak-anak dan cucu-cucu dari Pak Jokowi sehingga beliau mengambil keputusan untuk melaporkan. Nah, harapan beliau sebenarnya itu tidak terjadi, tapi bagaimanapun juga nasi sudah jadi bubur, apa boleh buat, proses akan terus berlanjut. Di sela-sela itu ada banyak pihak-pihak yang mencoba untuk menawarkan ya apa yang disebut dengan pengampunan. Ya, bagaimana mengedepankan unsur apa yang disebut dengan kemanusiaan. Ya, bagaimana Pak Jokowi berbesar hati sebagai seorang negarawan untuk memberikan pengampunan. Nah, di sisi lain juga kita akan lihat bagaimana kemudian pihak-pihak yang lain mencoba untuk mengedepankan aspek hukum dalam perspektif yang berlawanan satu dengan yang lain. Di satu sisi, ya hukum harus ditegakkan. Di satu sisi, hukum tidak senantiasa harus finalnya adalah bicara tentang persoalan orang harus dihukum dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan satu kegamangan bagi publik ya terkait dengan apa yang harus dilakukan dalam berbagai macam harapan-harapan publik agar Pak Jokowi memberikan pengampunan. Dan di sisi lain, ya pihak-pihak yang selama ini memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi juga tidak sedikit yang mengatakan bahwa go ahead, lanjutkan ke ranah meja pengadilan untuk mencari keadilan, menegakkan hukum, tertib masyarakat untuk kepentingan jauh lebih besar supaya ini menjadi satu proses pembelajaran bahwa di masa-masa yang akan datang tidak terjadi hal-hal yang sedemikian, orang dengan mudahnya kemudian memasuki wilayah privat dari seseorang untuk ya, mencemarkan nama baik dan seterusnya dalam kepentingan-kepentingan masing-masing, apakah itu kepentingan politik. Nah, kita mau bicara tentang aspek apa yang disebut dengan usulan restoratif justice ya. Dalam konteks ini kita bicara tentang restoratif justice adalah suatu pendekatan di bidang hukum yang sifatnya boleh kita sebut dalam konteks mengakomodir bagaimana pihak-pihak berseteru ya berdamai khususnya mereka yang menjadi pihak yang dikorbankan itu memberikan pengampunan kepada mereka-mereka ya dalam kasus seperti ini bagaimana Pak Jokowi memberikan pengampunan dalam rangka untuk membuat bukan hanya pada konteks mendapatkan dampak positif dari proses mediasi itu, proses saling damai, saling memaafkan, saling mengampuni, tetapi bagi masyarakat secara luas. Artinya proses restoratif justice ini dalam rangka tentang pemulihan yang bukan hanya berkaitan tentang aspek hukum, tetapi aspek psikis ya,
aspek emosional dan aspek-aspek fisik yang lain. Sehingga kerugian-kerugian dalam berbagai macam dimensi itu dapat dipulihkan. Tetapi ini tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Kalau kemudian teman-teman atau sobat-sobat bertanya kepada pendapat bukan partai politik, saya ingin memosisikan diri saya sebagai orang yang saran saya juga Pak Jokowi bisa memaafkan Bang Roy Suryo dan Mas Rismon dan yang lain-lain. Tapi ini kan bukan persoalan saya secara pribadi, ini bicara tentang persoalan bagaimana rasa Pak Jokowi dan juga keluarga yang lain ya. Di posisi apapun saya harus menegaskan bahwa apakah Pak Jokowi memberikan pengampunan atau apakah beliau akan meneruskan pada proses tahapan berikutnya, buat saya beliau akan tetap menjadi seorang negarawan yang baik, sebagai seorang negarawan yang patut untuk dicontoh. Karena bagaimanapun juga ada keterbatasan-keterbatasan kita dalam mengendalikan masyarakat. Karena itu mekanisme tentang kehadiran pemerintah dalam perspektif trias politika ya itu selalu akan melengkapi satu dengan yang lain, di mana fungsi eksekutif, fungsi yudikatif dan legislatif itu eksis dalam konteks saling memberikan titik keseimbangan, menghadirkan keseimbangan kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara, bermasyarakat ya. Dan inilah yang kemudian perlu kita pahami bersama sebagai publik untuk mengatakan bahwa memaafkan itu penting ya, juga berproses secara hukum itu juga penting. Mungkin terdengar seperti sedang ambigu dan sebagainya, tetapi sekali lagi bukan partai politik ini ingin mengatakan bahwa pengampunan itu sah-sah saja ya, tetapi sekali lagi kalau senyatanya bahwa yang mau diampuni itu juga tidak menunjukkan itikat bahwa ada mengarah kepada persoalan restoratif justice, ya itu juga persoalan juga ya, kenapa orang yang mau diampuni tidak merasa salah, tidak merasa ini. Jadi ketika posisi itu terjadi dan kelihatannya itu yang terjadi pada posisi Bang Rismon dan juga Roy Suryo dan yang lain-lain sampai hari ini tidak pernah surut untuk melakukan serangan-serangan kepada Pak Jokowi, sehingga ya tidak ada jalan lain bagi kita bahwa restoratif justice itu adalah suatu konsep yang baik, tapi dalam konteks apa yang kita saksikan di depan publik sekarang, jelas prosesnya mesti harus sampai pada ruang pengadilan. Karena sekali lagi ruang pengadilan itu sebenarnya secara positif kita melihat tempat kita untuk mencari keadilan, tempat di mana kita semua boleh ditimbang berdasarkan apa yang kemudian partisipasi kita dalam konteks membuat masalah, menghadirkan sebuah masalah. Jadi kalau kita berbicara tentang usulan-usulan memaafkan dari perspektif kemanusiaan, memaafkan dari perspektif restoratif justice yang mencakup banyak hal, dampak positif dari kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, pemulihan secara kolektif dan sebagainya, itu sah-sah saja ya. Tapi sekali lagi, sebagaimana yang Pak Jokowi katakan, beliau sedih, beliau kasihan, tetapi itu sudah keterlaluan, sehingga memang tidak ada jalan lain untuk tidak tiba di pengadilan. Karena itu, silakan saja semua pihak untuk berproses di pengadilan, dan kita berharap keadilan yang sesungguhnya boleh muncul, dan kalau masih ada ruang-ruang untuk memberi maaf, saya kira itu juga jauh lebih baik lagi, tetapi semuanya itu menuntut ya keterbukaan, ketulusan, kesediaan, ya penyesalan dan banyak hal yang harus ditimbang dengan baik. Karena kita tahu bahwa pihak Bang Rismo dan yang lain-lain itu sampai detik ini sekali lagi saya tegaskan tidak menunjukkan itikat bahwa memang beliau salah. Justru men-challenge bahwa ya mereka boleh saja dipenjara, tapi itu akan menjadi semacam kekuatan moral bagi orang lain untuk mengikuti jejak langkah mereka. Saya tidak tahu apakah cara berpikir demikian itu adalah cara berpikir yang konstruktif, yang baik, yang memberikan inspirasi dan motivasi yang positif, tapi biarlah publik yang menguji tentang pikiran mereka, dan kita lihat step-step berikut yang akan berlangsung di ruang-ruang publik, ruang-ruang diskusi kita, ruang-ruang pengadilan, ruang-ruang politik, dan ruang-ruang yang lain, bukan partai politik.